wa yajibu fi haqqihi ta'ala qidam. Ini sifat Allah yang kedua, sifat wajib Allah yang kedua yaitu sifat qidam. Nah, jadi wajib wa yajibu wajib fi haqqihi dalam haknya Allah Ta'ala al-qidamu sifat qidam yang artinya itu terdahulu. Wa ma'nahu dan bermula maknanya anahu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala la awwala lahu ta'ala. Jadi maknanya sifat qidam itu bahwa tidak ada awal baginya Allah Ta'ala. Wadidduhu dan bermula lawan ataupun yang mustahil bagi Allah, lawan daripada qidam yaitu hudus atau baharu. Wa dalilu dan bermula dalil ala zalika di atas demikian anahu sesungguhnya Allah laukana hadisan jikalau ada Allah itu hadisan ataupun baharu lahtaja ila muhdis sungguh butuh ya Allah kepada yang membaharukan. Kalau baharu berarti butuh kepada sesuatu yang membuat dia baru. Wahwa dan bermula butuhnya Allah kepada sesuatu yang membaharukan itu mukhalun ataupun mustahil. Jadi intinya sifat yang kedua itu qidam. Adanya Allah itu tidak didahului oleh qidam. Qidam ini awal, terdahulu. Di sini nanti ada beberapa pembagian. Dan ini saya bacakan dulu. Di dalam berkaitan dengan sifat qidam ini, sifat yang nomor 2 adalah sifat qidam. Apa maksud dari qidamnya Allah? Maksud qidamnya Allah itu ketika ditanya apa maksud daripada qidamnya Allah, jawabnya terdahulunya zatnya Allah. Jadi zatnya Allah ini terdahulu daripada yang lainnya. Zatnya Allah ini terdahulu daripada zat yang lainnya. Ataupun daripada yang lainnya, jangan zat yang lainnya, daripada yang lainnya. Berarti daripada makhluknya yang jelas. Kan itu. Dituliskan di dalam kitab Tuhfatul Murid, yang artinya Allah Subhanahu wa taala yaitu yang dikehendaki dengan qidamnya Allah Subhanahu wa taala terdahulunya zatnya. Jadi qidamnya Allah itu berarti terdahulunya zatnya, yaitu tidak ada permulaan wujudnya. Sedangkan qidam untuk kita makhluk adalah ditentukan dengan masa atau waktu yang lama dibatasi dengan tahun. Sehingga jika ada seorang yang mempunyai beberapa budak, kemudian dia mengatakan bagi budak yang sudah lama, maka dia merdeka. Qidam yang seperti ini mustahil jika dinisbatkan kepada Allah. Begitu juga qidam idhofi, seperti lebih dulunya qidamnya bapak daripada anaknya. Dari sini bisa diambil kesimpulan kalau qidam itu ada 3 macam. Qidam ada 3 macam. Yang pertama qidam zati. Yang kedua qidam zamani. Yang ketiga qidam idhofi. Kan gitu. Jadi qidam ini ada 3. Ada qidam. Qidam ini berarti qidam ini maknanya tadi kan terdahulu. Terdahulu zatnya, terdahulu zamannya, terdahulu idhofi ataupun keberadaannya. Dan apa makna dari sifat qidamnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada permulaan dari wujudnya Allah. Nah, ini sebagaimana di dalam kitab Tuhfatul Murid juga. Yang artinya yang dikehendaki dengan qidamnya Allah Subhanahu wa taala terdahulunya zatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada permulaan wujudnya. Allah bersifat qidam. Bagaimana cara kita meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qidam? Nah,
Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersifat kidam, maka Allah bersifat baru. Enggak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mustahil bersifat baru. Karena kidam sama baharu itu nggak ada perantaraan di antara keduanya. Sifatnya Allah adalah kidam pada zatnya. Kan itu. Kalau sifatnya manusia ini adalah baharu. Antara kidam sama baharu, apa di tengah-tengahnya? Nggak ada. Nah, ungkapan pengarang kitab Tijan Ad-Duror, dalil sifat kidam maksudnya tata cara penerapan dalil atas wajibnya Allah SWT bersifat kidam adalah, katakanlah kalau seandainya Allah SWT tidak bersifat kidam, maka Allah bersifat baru, karena tidak ada perantara di antara keduanya. Antara kidam sama baharu kan nggak ada perantaraan di antara keduanya, itu nggak ada. Kalau misalnya rumahku, rumahnya Pak Kumpul, rumahnya Pak Imam, kan ada. Di antara rumahku sama rumahnya Pak Imam ada rumah Pak Kumpul. Di antara rumah saya dengan rumah Pak Kumpul juga ada lorongnya. Nah, itu berarti ada perantaranya. Beda dengan sifat kidam sama sifat baharu. Ini kalau nggak kidam baru. Kalau kita katakan, oh Allah nggak kidam, awalnya itu nggak kidam tapi baharu. Nah, berarti kalau Allah kita katakan baharu, berarti udah sama seperti makhluknya. Kalau Allah seperti makhluknya, berarti Allah lemah. Kan nggak mungkin Allah lemah. Nah, alasan Allah harus bersifat kidam. Kidam terdahulu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus bersifat terdahulu? Karena akan menimbulkan daur atau tasalsul. Nah, ungkapan pengarang kita berupa mustahil, maksudnya karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pada zat lain. Kalau Allah ini kita katakan dia enggak kidam tapi baharu, kan gitu. Yang menciptakan, yang sudah barang tentu, Allah itu membutuhkan sesuatu yang lain. Kalau dikatakan Allah ini baharu, berarti Allah itu membutuhkan zat yang lain. Ataupun sesuatu yang menciptakannya. Maka zat tersebut butuh pada zat yang lain juga. Nah, dari itu akan menimbulkan daur atau tasalsul. Kedua hal ini mustahil bagi Allah. Maksudnya tidak mungkin wujud keduanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat kidam, maka mustahil kebalikannya. Ini kalau kita katakan Allah ini bersifat baharu, berarti Allah ini butuh kepada yang lainnya, butuh kepada Allah yang lain. Kalau Allah yang lain ini, Allah membutuhkan Allah yang lain. Allah yang lain ini pasti membutuhkan Allah yang lain lagi. Dan terus sampai nggak ada batasannya. Berarti menunjukkan bahwa Allah itu lemah. Habis itu bisa juga nanti antara dur atau tasalsul itu tadi. Tuhan sekarang butuh kepada Tuhan. Tuhan di atasnya butuh lagi kepada Tuhan di atasnya. Tuhan di atasnya lagi butuh lagi Tuhan di atasnya. Nah, itu kalau kita katakan Tuhan itu atau Allah itu tidak bersifat kidam. Tidak bersifat kidam tapi bersifat baharu. Karena di antara kidam dan baharu itu nggak ada perantara di antara keduanya. Enggak. Secara mutlak ada beberapa pembagian kidam. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kidam tadi ada tiga. Kidam zat, kidam zaman, ada kidam idhofi. Nah, kidam secara mutlak ada tiga macam: kidam zat, kidam zaman, dan kidam idhofi. Kidam zat adalah kidamnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kidamnya Allah Ta'ala itu dinamakan kidam zat. Nah, maksudnya terdahulunya zat dan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi terdahulu yang gak didahului oleh yang lain. Nah, itu maksudnya kidam zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kidam zaman tadi kan ada 3. Yang pertama yaitu kidam zat, yaitu kidam zatnya Allah Ta'ala tidak didahului zatnya dan sifatnya oleh sesuatu yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kidam zaman. Kidam zaman seperti lebih dulu yang kemarin dari sekarang. Lebih dulu sekarang daripada yang besok. Itu kidam zaman. Jadi itu kidam zaman seperti itu. Jadi kemarin sama hari ini duluan yang kemarin. Besok sama hari ini duluan hari ini. Yang kedua. Yang ketiga, sedangkan kidam idhofi seperti kidamnya bapak terhadap anaknya. Kidam tadi kan terdahulu. Dulu bapak sama anak, baru nanti ke cucu, baru cicit. Nah, itulah kidam idhofi. Jadi kan berarti kan membutuhkan. Adanya cicit karena ada anak. Adanya anak karena ada bapak. Adanya bapak karena ada kakek. Kan itu. Jadi itu berurutan loh. Itu mustahil pada Allah. Makna tadi ada tasalsul dan ada dur. Jadi maksudnya kalau memang Tuhan itu tidak kidam tapi terdahulu, didahului oleh yang lain, berarti Allah ini butuh kepada Allah. Terus Allah yang atasnya ini butuh kepada Allah yang atasnya, butuh lagi. Maka diistilahkan dalam permasalahan ini dikatakan dur atau tasalsul. Pengertiannya apa? Tasalsul adalah runtutannya sesuatu secara satu persatu sampai tidak ada batasannya. Maksudnya yaitu runtutannya. Tasalsul tadi, Tuhan ini butuh pada Tuhan atasnya. Tuhan atasnya butuh lagi yang nggak ada batasannya. Atau dur, adanya tergantungnya sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Tergantungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini bersama. Antara tasalsul dan durina bersama. Yang intinya Tuhan yang ini butuh Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu juga butuh Tuhan yang lain lagi. Dan itu mustahil pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tasalsul adalah runtutan suatu secara satu persatu sampai tidak ada batasannya. Kalau dur, tergantungnya sesuatu terhadap sesuatu yang lainnya. Dan apa dalil Quran dan hadisnya kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat kidam? Kalau dalam dalil sifat kidam itu wal awwalu wal akhiru. Yang awal dan yang akhir. Kalau di sini cuman wal awalu. Itu dalam surat Al-Hadid. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 itu disebutkan wal awalu. Dianya Allah itu yang awal. Yang awal berarti yang kidam maksudnya. Dan dalil dalam hadis Allahumma antal awalu walaysa qablaka syai'un. Itu kalau dalil dalam hadis. Dalil dalam Al-Quran bersifat kidam dari Al-Quran adalah firman Allah, dialah zat yang dahulu tanpa permulaan. Surat Al-Hadid ayat 3. Sedangkan dalil dari hadis adalah sabdanya Nabi SAW, ya Allah, Engkau zat yang dahulu tanpa permulaan, tidak ada sesuatu apapun sebelum Engkau. Dan para ulama telah sepakat bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat kidam. Para ulama bersepakat bahwa Allah bersifat kidam.